tahun 2025, Indonesia memasuki masa suram ekonomi. Kondisi gawat di tahun 2025 itu akan terjadi. Karena sudah terlihat dari laporan PMI Manufacture yang barusan dirilis ya, dengan laporan inflasi ya, semuanya menunjukkan tren yang menurun ya. PMI Manufacture ini sudah 5 bulan ya terkontraksi. Jadi di bawah angka 50 ya. Untuk bulan November kemarin ada sedikit penaikan ya. Jadi 49,96. Tetapi tren kontraksi ini sudah berjalan selama 5 bulan. Jadi PMI Manufacture ini tidak ada pesanan ya. Jadi sangat menurun. Di sini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia itu stuck atau mandek ya. Bisa dilihat dari inflasi yang masih 1,55% untuk bulan November. Kondisi ini akan berjalan terus sampai dengan tahun 2025 ya. Karena pada 1 Januari tahun 2025 ada kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12%. Pajak PPN naik 12%, ini akan memukul konsumsi ya, karena konsumen akan dikenakan biaya pajak ya, akan dipajakin, akan ditambah ya pengeluarannya sehingga harga barang akan naik ya 12%. Ya pengusaha sih enak aja gitu, tinggal pajakin setiap barang yang dijual ditambah 12%. Jadi yang rugi adalah kelas menengah ke bawah yang membeli barang dalam jumlah yang mahal ya, harga jadi naik ya, sementara income mereka itu tidak bertambah. Karena kita lihat dengan PMI Manufacture yang terus menurun ya, terkontraksi selama 5 bulan berturut-turut, menunjukkan bahwa banyak sekali usaha pabrik yang tutup, yang gulung tikar, dan banyak terjadi PHK. Kondisi ekonomi Indonesia itu stagnan, ya, tidak ada kemajuan, ya, berjalan di tempat, dan ini akan berlangsung dalam waktu yang lama. Ya. Di tahun depan, tahun 2025, justru akan lebih stagnan lagi. Karena daya beli yang sudah menurun ini akan ditambah dengan pajak yang tinggi nanti di tahun 2025. Maka otomatis belanja itu akan menurun, membuat perusahaan-perusahaan juga ya, atau apalagi sektor manufaktur akan berkurangnya omset ya, maka mereka juga akan memutuskan untuk PHK, mengurangi produksi ya. Banyak sekali usaha-usaha yang seperti restoran cepat saji yang sudah banyak tutup gerainya ya, KFC, Pizza Hut, S Hardware, ya, elektronik dan lain-lain ya. Masih banyak lagi perusahaan tekstil yang tutup ya. Sementara kita juga kondisi politik yang masih saja berulang terus seperti di zaman rezim sebelumnya ya, yang masih suka cawe-cawe ya, masih suka memperlakukan hukum ini sesuka hati ya, tidak berdasarkan hukum, tetapi hukum bisa diatur segala macam atas dasar kekuasaan. Maka ini membuat investor asing menjadi kurang percaya, rasa tidak percaya dengan iklim investasi Indonesia karena ada ketidakpastian hukum ya, karena kekuasaan yang semena-mena ya, membuat foreign direct investment ya akan menurun ya. Kalau FDI-nya sudah menurun, berarti ekonomi sudah pasti mandek ya, stagnan ya. Sudah itu bisnis yang ada di Indonesia ini itu tidak ada nilai tambah. Jadi value added-nya tidak ada. Tidak ada bisnis-bisnis yang
seperti itu. Jadi bisnis yang ada ini tidak berkembang, seperti ini saja. Tidak ada value added-nya. Nah, inilah yang membuat justru bisnis yang sudah ada sekarang ini kecenderungan untuk hengkang atau tutup atau kolaps, ya. Nah, sedangkan ya kondisi global, ya, Amerika Serikat telah dengan Presiden baru Donald Trump telah memutuskan untuk menaikkan tarif yang tinggi 60% untuk barang-barang produksi impor dari China, 25% untuk Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa juga akan dinaikkan tarif importnya. US dollar makin menguat. Jika barang-barang Cina itu tidak bisa menguasai pasar Amerika, tidak bisa masuk ke Amerika, maka Cina akan mencari pasar baru. Maka pasar baru yang paling menguntungkan di Asia ini adalah pasar di Indonesia. Maka serbuan dari barang-barang China itu akan ke Indonesia. Maka mereka mengalihkan pasar, mereka tidak mendapatkan pasar di Amerika Serikat, mereka akan datang ke Indonesia semuanya. Maka serbuan dari bisnis dari China membuat bisnis-bisnis yang ada di Indonesia ini tidak bisa bertahan, tidak berdaya dengan serbuan dari China yang pasti harganya lebih murah. Nah, di sini pasti harganya lebih mahal karena dinaikkan PPN tanggal 1 Januari 2025. Maka industri-industri di sini, usaha-usaha di sini pastinya akan tidak bisa bertahan hidup, gulung tikar, sedangkan usaha-usaha yang datang dari China itu akan hidup. Maka ekonomi di Indonesia ini lambat laun pelan-pelan akan dikuasai oleh negeri tirai bambu China. Perusahaan-perusahaan China lah yang berjaya di Indonesia, sedangkan perusahaan-perusahaan lokal, ya, pengusaha-pengusaha lokal akan tumbang dengan PPN yang tinggi, suku bunga Bank Indonesia yang masih tinggi. Imbal hasil, ya, biaya pinjaman itu masih tinggi. Usaha tidak bisa berjalan di dalam era suku bunga yang masih tinggi di Indonesia. Ini yang membuat nanti tahun 2025 target pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadangkan oleh Presiden Prabowo 8% itu, jangankan 8%, 5% pun tidak tercapai. Maka itu adalah angan-angan yang tidak mungkin dicapai, ya. Angan-angan kosong, ya, karena kondisi ekonomi itu tidak memungkinkan ke sana karena suku bunga yang masih tinggi, ya, tidak ada FDI, ya, negara ini juga tidak, kalau perusahaan banyak yang gulung tikar, rugi, perusahaan cenderung rugi, maka pendapatan negara juga berkurang dari sisi fiskalnya. Sedangkan kabinet baru ini adalah kabinet gemuk, ya, kabinet yang menghambur-hambur, yang royal, ya, pasti belanjanya besar, ya, membutuhkan anggaran yang besar. Nah, jika membutuhkan anggaran yang besar, sedangkan pendapatan negara dari sisi fiskalnya sedikit karena kondisi deflasi, ya, sudah 6 bulan ini, PMI manufaktur yang kontraksi, ya, otomatis itu berpengaruh terhadap penerimaan negara. Maka negara juga dalam hal untuk mencari budget anggaran untuk membiayai government spendingnya, ya, untuk membiayai segala kebutuhan program-programnya seperti program makan siang gratis dan lain-lain program-program yang dari kabinet-kabinet yang gemuk ini, ya, membutuhkan anggaran yang sangat besar, ya. Membutuhkan anggaran yang sangat besar ini tidak mungkin diambil dari sisi fiskal, dari penerimaan itu yang sudah menurun itu terpaksa, dan negara juga tidak bisa berutang lagi, karena kalau dia berutang lagi sedangkan
suku bunga pinjaman itu sudah sangat tinggi. Masih tinggi. Ya kalau dia berutang berarti dia biaya pinjamannya sangat besar. Maka satu jalan adalah pemerintah memajaki, menaikkan pajak, ya. Nah, seperti PPN ini. Nah, pemerintah menaikkan pajak untuk mendapatkan anggaran, ya, untuk belanja negaranya, maka tetapi mensengsarakan rakyat sendiri. Karena rakyat akan susah, ya, karena pendapatan sudah menurun, membeli barang dengan harga yang mahal, ya. Nah, disinilah membuat ekonomi ini mandek. Otomatis ekonomi mandek, tidak bisa bergerak, ya. Ya, karena pemerintah juga tidak bisa mendapatkan dana itu, ya. Nah, rakyat juga akan mengurangi belanjanya, ya. Maka pemasukan negara pun berkurang, ya. Sementara pabrikan-pabrikan juga tidak bisa menjual, tidak bisa produksi. Barang harga dolar naik, barang impor bahan baku jadi mahal, daya beli tidak ada, mau naikkan harga yang tinggi, tidak ada, terserah pasar. Maka satu jalan adalah tutup saja pabrik itu. Maka terjadi PHK besar-besaran di Indonesia. Rakyat miskin, rakyat yang kelas menengah itu akan berubah drastis. Menengah turun kelas menjadi golongan miskin, akan tambah banyak. Yang kaya tidak berpengaruh, tetapi kelas menengah ini akan berubah status menjadi kelas miskin. Maka banyak sekali yang miskin. Negara ini bursa saham itu ambruk. Udah pasti ambruk. Dolar itu 18.000. Apapun yang dilakukan makin susah. Karena ekonomi itu stuck. Berjalan di tempat mandek. Dan bukan waktu yang singkat. Waktunya panjang. Bisa sampai tahun 2026 baru ada pemulihan. Setelah dolar itu kembali menurun. Sedangkan ini tren dolar ini menguat. Donald Trump dengan kebijakannya perang tarif itu atau perang dagang itu membuat inflasi. Harga barang itu naik. Dolar itu naik. Kita ini, ya, akan sulit menjual barang ke Amerika. Pasar Amerika itu akan sudah sulit untuk para eksportir. Maka penerimaan negara, pemasukan negara Wakanda ini juga akan berkurang. Pemasukan negara akan berkurang karena ekspor pun menurun. Itu adalah salah satu komponen dari gross domestic product, produk domestik bruto. Income sudah menurun. Penerimaan dari import, ekspor itu sudah menurun. Dari ekspor sudah menurun. Ya. Nah, hal ini pasti terjadi di tahun 2025. Jadi saya buat video ini supaya Anda itu mengantisipasi keadaan yang akan terjadi nanti. Anda harus mencari solusinya. Karena ini pasti terjadi, karena ini bukan hanya di sini, di seluruh dunia sudah dibahas tentang bahwa kondisi tahun 2025. Nah, kita negara berkembang di Asia ini pasti kena imbasnya dari kebijakan Donald Trump. Itu sudah pasti. Apalagi ini negara-negara BRICS, ya, yang cari gara-gara juga, ya, mau mencoba mau tidak menggunakan dolar sebagai alat transaksi bisnis, ya, transaksi perdagangan, mau menggunakan mata uang lokal, malah ada mau coba-coba membuat mata uang sendiri. Kalau sampai itu terjadi, maka itu perang besar dengan Amerika Serikat. Pasar paling besar di dunia ini adalah pasar Amerika Serikat. Semua negara ingin menjual barangnya di Amerika Serikat. Jadi kalau Anda macam-macam, ya,
mau membuat mata uang, mau melawan dolar, menandingi dolar, maka Anda bersiap negara Anda diserang nuklir. Ya. Selesai. Maka kekacauan dunia itu akan terjadi karena Trump akan mempertahankan dolar. Slogan dari Presiden Donald Trump adalah Make American Again, adalah membuat dolar itu makin perkasa di dunia dan dolar itu menjadi cadangan devisa dunia. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat, ya. Untuk kepemimpinan Donald Trump 4 tahun kemudian ini, ya, dia menjaga dolar. Ya, perang dagang itu akan terjadi jika Anda tidak menggunakan dolar. Ingat itu. Jadi kalau sampai kita yang sudah ikut BRICS, ya, negara ini sudah mengikuti BRICS dan coba-coba tidak menggunakan dolar sebagai transaksi, maka negara ini akan kesulitan. Sampai dengan detik ini, harga komoditi dunia masih berbasiskan dolar, masih punya underlying dolar, ya, masih against dolar, dolar menjadi patokan. Jadi jangan macam-macam, saya kasih tahu, ya, jangan macam-macam, coba-coba bergabung dengan BRICS. Kalau Anda coba-coba bergabung dengan BRICS, Donald Trump mengeluarkan kebijakan, maka selesailah, dolar itu tembus 20.000 bahkan. Maka membuat negara ini makin sengsara. Karena kita ini masih sebagian besar, kita ini tidak bisa memproduksi barang sendiri di Indonesia ini. Kita sebagian besar itu masih impor. Bahkan pupuk pun, pakan ternak pun, ternak ayam yang kalian makan setiap hari, itu bahan dasarnya adalah impor. Tidak mampu untuk memproduksi sendiri. Jadi kalau tidak mampu memproduksi sendiri, sangat tergantung dari barang-barang impor. Jangan coba-coba melawan Amerika Serikat, ya, tolong, ya, jangan sok jumawa jagoan, ya, bahwa sudahlah, jangan sok melawan Amerika Serikat karena Amerika Serikat masih merupakan negara yang punya GDP terbesar di dunia dan US dollar itu masih menjadi cadangan devisa terbesar walaupun sudah menurun, tetapi Donald Trump ini akan membuat dolar itu kembali perkasa menjadi cadangan reserve, ya, cadangan devisa dunia. Ya, itulah. Jadi kalau negara ini mau maju, ya, ikutilah US dollar. Ya, jangan coba-coba ikuti mau bikin mata uang sendiri. Itu mata uang di BRICS itu tidak bakal terjadi. Sampai dunia kiamat pun gak bakalan terjadi. Ya. Karena itu bukan satu negara dalam kawasan. Kalau euro, mata uang euro itu terjadi karena dalam kawasan. Ya, satu daratan, ya. Bukan tembus pulau, laut, bukan, satu daratan. Maka itu gampang membuat mata uang bersama gitu. Tunggal bersama, euro. Kalau BRICS itu omong kosong, tidak bakal terjadi. Ya, apalagi Donald Trump sudah mengancam negara-negara yang negara BRICS itu coba membuat mata uang sendiri, maka saya akan menghajar mereka dengan tarif impor yang sangat tinggi. 100% barang-barangnya. Maka mereka mati, nggak bisa menjual ke Amerika Serikat. Amerika adalah surga bagi ekonomi dunia. Kalau mereka nggak bisa menjual barangnya ke Amerika Serikat, maka matilah mereka. Kalau pajak sampai 100%, harga barangnya mahal banget 2 kali lipat. Siapa yang mau beli? Ya, Indomie bisa harga berapa di Amerika Serikat? Siapa yang mau beli? Ya, jadi jangan sembrono, ya, jangan coba-coba melawan Amerika Serikat itu, ya. Karena Amerika Serikat punya slogan pertama adalah mereka akan melindungi dolar, mereka akan proteksi dolar itu. Itu kebijakan utama dari semua kepala negara di Amerika Serikat. Siapa saja yang jadi presiden Amerika Serikat, yang pertama adalah proteksi itu dolar. Jadi tahun 2025 ini ekonomi Indonesia itu akan makin jalan di tempat lagi. Jadi kalau sudah 5 bulan berturut-turut PMI manufakturnya kontraksi, artinya order, ya,
pabrik itu menurun, ya, pesanan menurun, ya. Walaupun naik mereka produksi terus, tetapi yang menurun terus ini sampai tahun depan dengan PPN naik pun, PPN naik tambah turun lagi karena harga jual mereka akan mahal, maka selesailah mereka gulung tikar bersama, berjamaah. Gulung tikar berjamaah, bangkrut berjamaah, ke kondisi makin susah. Maka Anda cepat-cepatlah. Saya kasih tahu Anda cepat-cepat bersiap diri untuk kondisi paling buruk nanti yang akan terjadi. Ya, Anda harus, uang Anda itu jangan tidur saja di bank. Ya. Kalau uang Anda itu tidur saja dalam bentuk rupiah, maka Anda rugi. Ya, Anda tambah miskin. Karena PPN naik, harga barang naik. Maka uang Anda itu harus berubah dari rupiah menjadi US dollar. Atau berubah dari rupiah menjadi emas logam mulia antam. Dirubah, jangan pegang rupiah. Nah, rupiah akan jatuh. Atau satu jalan adalah uang Anda itu Anda harus beranak lagi. Anda harus berbuah. Anda harus trading di futures market. Satu-satu jalan yang bisa membuat uang Anda bisa bertambah dalam waktu yang sangat cepat adalah di futures market. Dan futures market itu memakai leverage. Anda bisa 10 kali lipat, bahkan bisa 100 kali lipat jika Anda trading di futures market. Apa itu futures market? Hubungi saya bagi yang belum mengerti tentang itu futures market. Hubungi saya di 0813 98469746. Sekali lagi hubungi saya di 081398469746. Ini nomor yang gampang diingat. Ya, hubungi saya atau di bawah video ini ada deskripsi. Ada nomor itu saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Hubungi saya supaya Anda di satu tahun 2025 itu Anda bisa menikmati keuntungan yang besar jika Anda trading di futures market. Ya, futures market itu bisnis yang sangat luas, sangat ramai, ya. Anda bisa dapatkan peluang itu, ya, dapatkan keuntungan itu dari pagi ketemu pagi, 24 jam, ya. Bukan Anda bisnis dari pagi sampai sore, tapi pagi ketemu pagi, 24 jam. Tidak mungkin dalam satu hari itu, ya, 24 jam non-stop itu, Anda tidak mendapatkan keuntungan. Itu logikanya. Maka segera hubungi saya, ya, supaya, ya, jangan Anda, gimana ya, tahun yang mandek, ekonomi susah di tahun 2025, Anda malah tambah rugi, habis duit Anda. Oke? Jangan lupa channel YouTube ini di-subscribe, viralkan, dan ingat tahun 2025 tahun ekonomi Indonesia mandek, ekonomi Indonesia susah, ekonomi Indonesia gawat. Anda harus trading di futures market. Sukses untuk Anda.